Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Putriwardani dengan NIM 216121221 dari kelas 6F. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UTS dari mata kuliah Metodologi Studi Islam. Soal yang pertama mengenai Islam merupakan jiplakan dari Yahudi. Tuduhan kaum orientalis terhadap keaslian Islam yang meniru Yahudi tidak benar adanya karena beberapa alasan berikut ini. Yang pertama, mengenai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, yang dimana hal tersebut memiliki kesamaan antara Islam dan Yahudi. Namun, penting untuk diketahui bahwa proses penciptaan alam di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara berurutan dalam satu ayat atau satu surat, dan juga tidak dipaparkan tentang apa saja yang diciptakan dari hari pertama hingga hari ke-6. Allah telah menciptakan bumi dengan bukti Al-Quran surat Hud ayat 7, Araf ayat 5, Sajdah ayat 4, Hadid ayat 4, dan Al-Talaq ayat 12. Al-Quran menjelaskan bahwa alam semesta diciptakan dalam jangka waktu 6 hari, sedangkan rincian petunjuk mengenai proses-proses apa saja yang dilalui dalam 6 hari tersebut dapat ditemukan pada teks kitab suci dari Yahudi. Al-Quran menjelaskan ciptakan bumi sebagai bentuk ujian bagi manusia untuk mengetahui siapa yang amalnya paling baik, dan Allah juga menunjukkan kekuasaannya atas penciptaan tersebut. Sedangkan di dalam kitab dari Yahudi menjelaskan tentang proses penciptaan alam itu sendiri dari mulai hari pertama hingga hari ke-6. Teori Yahudi mengatakan bahwa bumi itu mulanya kosong serta hitam. Kemudian Tuhan mulai menghasilkan langit serta bumi dari kekosongan itu. Dalam kitab Yahudi ini berbanding terbalik dengan teori Big Bang, di mana menyatakan bahwa alam semesta ini semulanya adalah kesatuan dan kemudian ada dentuman keras sekitar abad 10-20 miliar tahun yang lalu yang akhirnya terbentuk alam semesta ini. Nah, sebelum adanya ledakan itu merupakan suatu kumpulan ruang materi dan energi. Kemudian Al-Quran juga sudah menjelaskan hal tersebut dalam Quran surat Al-Anbiya ayat ke-30. Selanjutnya, pernyataan yang kedua adalah ada satu hari suci di mana satu pekan itu, yaitu Sabtu bagi Yahudi dan Jumat bagi orang Islam. Nah, namun adanya hari suci ini memiliki latar belakang yang berbeda antara satu agama dengan agama yang lainnya. Bagi Yahudi sendiri, hari suci mereka disebut Sabat, yang menurut Genesis dalam kitab Perjanjian Lama, hari Sabat diartikan Allah selesai menciptakan alam dan seisinya. Istirahat total artinya Sabat dalam bahasa Ibrani. Penganut paham Yahudi percaya bahwa menggunakan hari Sabat untuk istirahat total. Bahkan ada juga yang kaum fundamentalis sampai-sampai mereka tidak menyalakan TV di hari Sabat. Tapi Sabat menurut konsep dari Islam diambil dari kata sabah yang berarti 7. Kemudian Islam menamakan hari sucinya dengan Jumat yang berarti berkumpul. Sesuatu hal yang lebih menekankan pada kemanusiaan, bukan suatu ketuhanan, karena tidak dipengaruhi lagi oleh metodologi di mana Tuhan itu memerlukan istirahat seperti makhluknya. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 24. Jadi Tuhan itu tidak tidur, tidak memerlukan hari istimewa atau hari suci. Selanjutnya, lebih jauh lagi, kebesaran Tuhan akan tetap maha agung, maha tinggi, dan maha dari segala apapun gitu. Jadi tidak memerlukan waktu istirahat. Jadi untuk hari Jumat bagi umat Islam lebih kepada gotong royong ataupun berkumpul bersama. Selanjutnya, hari dipilih dari Jumat karena kita bisa sering bertafakur tentang dunia yang diciptakan 6 hari, di mana 6 hari ini merupakan hari Jumat. Hari suci orang Islam, yaitu Jumat, berasal dari hadis riwayat Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah bersabda, Tuhan hari-hari di sisi Allah adalah hari Jumat. Kemudian yang ketiga yaitu fakta mengenai 14 kosakata yang ada di dalam Al-Quran mirip dengan kosakata yang ada di kitab orang Yahudi. Salah satu tokohnya yang mempunyai pernyataan tersebut adalah Abraham Yeager. Menurutnya, dia menganggap kosakata seperti jahanam itu diambil dari kata Gehinom yang ada dalam kitab
Talmud Yahudi. Kata jannatu itu juga ada dalam Al-Quran dan ada juga di dalam Yahudi yang artinya taman Eden. Kemudian, namun jika dilihat dari aspek linguistik atau akulturasi budaya, sebenarnya penyajian hal tersebut merupakan suatu implementasi dari peran bahasa Latin juga dalam Al-Quran. Ada sekitar 120 kosakata yang bahkan berasal bukan dari bahasa Arab. Ada suatu teori yang mengatakan bahwa berbagai kosakata yang ada dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu mencakup semua ilmu-ilmu dari dahulu ataupun yang akan datang. Bukan sesuatu yang merupakan jiplakan. Kemudian fakta yang keempat, Nabi Muhammad pernah berdagang ke Syam dan disinyalir belajar mengenai ajaran Yahudi dengan para pemuka agamanya, yang kemudian menjadikannya agama Islam. Namun dalam kenyataan sejarahnya kehidupan Nabi Muhammad SAW, beliau itu hanya sedikit berinteraksi terhadap pendeta Yahudi maupun Nasrani, sehingga tidak ada kemungkinan bahwa Nabi Muhammad itu belajar bahasa mereka ataupun ajaran yang mereka ajarkan. Waktunya sangat singkat dan pertemuan itu sangat minim. Kemudian walaupun dari banyak ajaran Yahudi yang terkesan mirip, namun pasti ada perbedaan atau latar belakangnya ataupun alasan adanya ajaran itu berbeda. Contoh lagi seperti kisah dari Fir'aun dari versi Al-Quran dan Yahudi itu berbeda. Kemudian dilihat dari penegasan Al-Quran bahwa Nabi Muhammad tidak pernah membaca perjanjian lama dari Yahudi, sehingga itu ada dalam surat Al-Ankabut ayat 48. Kemudian soal yang kedua yaitu bagaimana implementasi metode dan metodologi dapat dilakukan oleh suami. Suami dapat memiliki kelapa muda dengan berbagai cara, sama halnya dengan metodologi kajian dalam Islam. Yang pertama, contohnya bisa menggunakan metode teologi atau pendekatan teologi di mana berfokus pada ketuhanan. Melalui metode ini, harapannya suami percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa kepadanya agar sang pemilik pohon bisa memberikan buah itu kepadanya. Suami bisa meminta secara langsung kepada pemilik pohon, selanjutnya dengan pendekatan filologis contoh yang lainnya, yaitu berpikir secara mendalam. Suami dapat mencoba untuk meminta dengan cara yang baik dan kemudian memikirkan cara yang terbaik untuk mendapatkan kelapa muda. Contohnya, menggunakan gala bambu, kemudian dipanjat, atau meminta orang lain yang bisa memanjat atau ditebang pohonnya. Kemudian ada contoh lain, pendekatan antropologis, yang mungkin berfokus pada kajian pola pikir atau perilaku masyarakat. Nah, dengan pendekatan ini, suami bisa menganalisis bagaimana cara berpikir dan perilaku dari pemilik pohon itu, yang kemudian akan menentukan kira-kira mengizinkan tidak untuk mengambil buahnya. Selanjutnya bisa menggunakan pendekatan historis, di mana historis biasanya merupakan suatu pendekatan yang bertitik pada suatu kondisi dari masyarakat itu ataupun kejadian di waktu tertentu. Jadi dari suami ini bisa mengingat tentang historis dari pemilik pohon itu sebelum-sebelumnya, apakah dia pernah memberikan buahnya kepada orang lain, apakah dia memiliki suatu kebaikan untuk berbagi. Jika jawabannya adalah iya, maka ia pun dapat mengambil buah tersebut. Selanjutnya, studi yang menggunakan pendekatan normatif religius. Artinya merupakan pendekatan yang menggunakan motivasi dan tujuannya untuk keagamaan, yang dimana pelakunya memahami agama dengan tujuan mengajak orang lain agar bisa mengakui apa yang menjadi keyakinannya. Islam merupakan sebuah keyakinan, dan pertanyaan-pertanyaan atau apapun jawaban-jawaban dari sebuah agama itu pasti dipahami dengan dasar keyakinan, bukan suatu proses pemikiran yang logis. Contohnya adalah seperti pertanyaan, siapakah yang menciptakan alam ini? Jawabannya tentu saja Tuhan. Dan kemudian jawaban tersebut merupakan jawaban yang agamis atau teologis, bukan sebuah rasional. Karena sudah ada konsep bahwa Tuhan itu adalah suatu kebenaran yang sudah mutlak. Ada dalam Quran surat Hud ayat 7 bahwa Allah adalah pencipta dari alam semesta ini. Kemudian, sebelum proses penciptaan dimulai, Allah telah memiliki arsy atau singgasana yang berada di atas ketika menciptakan alam semesta ini. Selanjutnya, studi kasus empiris historikal adalah sumber-sumber yang berisi informasi mengenai masa lampau yang dilaksanakan secara
sistematis. Maka dapat dikatakan pendekatan historis merupakan usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui bagaimana sesuatu hal itu secara mendalam tentang seluk-beluknya dan hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik yang ada kaitannya dengan ajaran, sejarah, praktek-praktek pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari yang sepanjang sejarahnya. Kemudian pendekatan sejarah dibutuhkan dalam studi Islam karena Islam pun datang ke seluruh manusia dalam situasi yang berkaitan dengan kondisi sosial, kemasyarakatan, di mana berkaitan dengan satu sama lain. Contohnya ada pada kasus orang yang mabuk tidak boleh sholat. Landasan normatifnya dalam Al-Quran yang berbunyi, janganlah kamu mendekati sholat sedang kamu mabuk. Nah, melalui ayat tersebut diketahui bahwa seseorang yang sedang mabuk itu janganlah sholat hingga ia sadar. Namun ada juga yang memiliki pengertian bahwa di luar sholat itu boleh mabuk. Nah, hal itu pasti keliru karena ayat tersebut mesti dipahami melalui historis atau asbabun nuzulnya, yaitu merupakan suatu pengharaman pada khamr atau haramnya suatu hal yang memabukkan yang memiliki mudarat yang tidak berbanding dengan manfaatnya. Jadi, hal itu dipertegas dengan janganlah sholat ketika mabuk, diakhiri dengan ayat yang lainnya di mana mengharamkan meminum sesuatu yang membuat mabuk. Kemudian, secara empiris, orang yang mabuk itu tidak akan ingat akan bacaan sholatnya. Jadi sholatnya itu belum tentu sah karena dia dalam keadaan yang tidak sadar. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai 3 soal tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.